Seorang bocil yang yatim piatu dirawat di sebuah yayasan pasca kematian kedua orang tuanya. Dia bernama Jun, seorang anak yang bercita-cita menjadi komikus terkenal. Karena hobi menggambarnya bisa membuatnya berimajinasi dan melupakan kesedihannya. Lepas dari menggambar, Jun memiliki bakat yang diwarisi ayahnya yang merupakan atlet taekwondo terbaik nasional. Atas keunggulannya itu sehingga dia bisa mengalahkan 3 kakak kelasnya sekaligus dalam perkelahian. Pihak yayasan yang kewalahan akhirnya menyerahkan Jun kepada SEAL, sebuah organisasi rahasia yang melindungi Korea Selatan, karena kebetulan mereka sedang mencari anak-anak memiliki bakat bela diri untuk dijadikan agen rahasia. Dugyo, salah satu dari organisasi itu, bertemu dengan Jun, yang sedang dihukum dan mengajaknya untuk ikut bersama mereka. Dugyo berkata bahwa dia akan membantu Jun meraih kesuksesan di bidang bela diri, sama seperti mendiang ayahnya. Jun awalnya sempat menolak dan akhirnya setuju saat Dugyo berkata kepadanya bahwa pria harus memiliki impian besar daripada menjadi seorang komikus. Namun ternyata Jun dibesarkan menjadi seorang agen rahasia. Walau demikian, Jun tidak melupakan mimpinya untuk menjadi seorang komikus. Hari-hari pun mengisi waktu luangnya dengan menyempatkan dirinya untuk menggambar. Dalam sebuah misi, Jun diperintahkan untuk menangkap seorang buronan. Dia bernama Simon, adik dari ketua mafia yang telah menewaskan banyak orang. Setelah ditangkap dan diinterogasi, mereka mendapatkan lokasi bahwa ketuanya yang bernama Jason berada di sebuah kapal yang akan segera berangkat dari Busan. Tidak lama dari itu, Chul, junior baru dari agen SEAL yang juga sangat berbakat, datang untuk mempelajari sesi interogasi. Namun belum sempat menggali lebih lanjut, Simon harus meninggal di ruangan itu. Dugyo segera memerintahkan agen Jun untuk membunuh Jason. Di perjalanan udara dengan cuaca yang ekstrim dan badai yang kuat, mengharuskan Jun menangkap Jason di sebuah kapal. Dengan situasi yang tidak terduga di mana dia harus terjatuh di tengah laut karena parasutnya tidak berfungsi. Setelah Jun dinyatakan wafat, anggota SEAL lainnya berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun ternyata Jun selamat dari maut itu, dan dia memutuskan untuk menjalani kehidupan baru menjadi komikus. 15 tahun kemudian, dengan identitas barunya, Jun menjalani hari-harinya sebagai komikus. Ekspektasi tidak berbanding lurus dengan kenyataan di mana dia selalu dikebut deadline, dihina dan dihujat karena komiknya jelek. Bahkan sering ditegur sang istri karena tidak bisa mencari uang lebih. Walaupun begitu, istrinya yang bernama Mina selalu bersabar dan melakukan kewajibannya sebagai istri. Lebih mengesankan lagi, Mina tidak pernah mengeluh walaupun dia bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Mereka berdua dikaruniai seorang putri yang bernama Kayong. Jun sebagai ayah yang memiliki banyak waktu menggantikan istrinya untuk mengurus pekerjaan rumah dan merawat putrinya. Lalu Jun dihubungi editor komik yang diminta untuk segera mengakhiri cerita payahnya. Walaupun terus memohon dan meminta waktu lebih, editor tidak mau membantunya lagi. Tidak memiliki pekerjaan, Jun bekerja sebagai buruh konstruksi tanpa diketahui oleh anak dan istrinya. Pada malam itu, Jun yang mabuk meruntuhkan nasibnya. Harapan yang tinggi tidak sesuai kenyataan. Saat Jun membaca pedasnya komentar netizen, dia kesal dan merasa telah diremehkan. Dengan amarahnya, Jun menggambar cerita baru untuk memperlihatkan betapa hebatnya dia di masa lalu saat masih menjadi agen rahasia. Keesokan paginya, Jun yang aneh melihat sang istri dengan tingkah dan mood yang baik. Ternyata dia sudah melihat komik baru buatan Jun yang dianggap bagus lalu mengeksposnya diam-diam ke media. Padahal Jun tidak bermaksud untuk mengekspos komik tersebut karena mengandung banyak rahasia yang seharusnya tidak disebarkan ke publik. Dengan panik, Jun meminta editor untuk menarik komiknya dari media. Namun sayangnya netizen terlanjur suka, begitu juga dengan editor yang merasa mendapat benefit dan meminta untuk melanjutkan ceritanya. Saat Jun menuju jalan pulang, secara bersamaan hujan turun. Mengetahui putrinya tidak membawa payung, Jun menjemputnya ke sekolahan. Setibanya di sana, Jun merasa sangat rendah ketika putrinya diajak pulang bersama temannya dan orang tua yang kaya raya. Jun pulang dengan rasa kesedihan yang dalam.
Menyesal karena gagal menjadi ayah yang hebat, saat itu juga dia termotivasi untuk melanjutkan karya terbarunya yang terlanjur disukai orang-orang. Dia menceritakan kisahnya dengan sangat lengkap, termasuk aksinya saat menghadapi Jason, ketua mafia yang sebelumnya diceritakan. Setelah mengekspos ke media, komik baru buatan Jun digemari banyak orang. Mulai dari teman sekolah putrinya, teman proyek konstruksi, dan tentunya editor yang sangat mendambakan aksi ceritanya itu. Situasi ekonomi Jun pun berubah perlahan menjadi baik. Bahkan dia bisa membeli hadiah atas permintaan putrinya. Di lain sisi, Do-gyo atasan Jun dulu mendatangi tempat warnet yang diduga menjadi tempat seorang penjahat menyebarkan teror pengeboman. Saat Do-gyo sedang menelitinya, dia dikejutkan oleh dua anak yang menyinggung soal organisasi SHIELD, yang seharusnya itu menjadi rahasia terbesar negara. Mereka mengetahui itu dari komik online buatan Jun yang belakangan ini ramai diminati. Dengan cepat, Do-gyo dan para petinggi NIS mengadakan pertemuan guna membahas masalah itu. Diketahui SHIELD adalah organisasi baik, namun caranya salah. Mereka melatih anak-anak untuk dijadikan pasukan khusus, melakukan cara kejam untuk menginterogasi dan beberapa hal lainnya yang dianggap keji. Setelah agen Jun dinyatakan tewas, saat itu juga SHIELD dibubarkan. Anggota NIS takut jika cerita di komik itu tersebar. Warga akan membenci pemerintah. Pada dasarnya SHIELD berada di bawah naungan NIS Korea Selatan. Faktanya, jasad Jun yang tidak ditemukan membuat mereka curiga bahwa Jun masih hidup dan menjadi dalang dari permasalahan ini, karena hanya dialah yang tahu rahasia SHIELD dan hobi lainnya, yaitu menggambar. Lalu direktur mengambil keputusan dengan memerintahkan pasukannya untuk mencari dan menangkap Jun karena sudah dianggap sebagai pengkhianat. Sesampainya di kantor webtoon, editor memberitahu bahwa Jun sebagai aktor komik itu bekerja menjadi buruh konstruksi. Setibanya di sana, Jun menyadari kehadiran mereka dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah berusaha untuk kabur, Jun terkepung dan terjadilah perkelahian. Setelah selesai pertarungan, Jun menyadari keluarganya dalam bahaya. Dengan panik, berusaha memberitahu istrinya bahwa mereka harus segera pergi dari rumah itu. Tentu saja Mina kebingungan karena dia tidak tahu apa-apa. Belum sempat melarikan diri, Jun diserang oleh pasukan khusus yang ternyata adalah Chul. Juniornya sudah tumbuh dewasa. Tidak lama dari itu, direktur menembak Jun dengan taser dan membawanya pergi. Sekelompok mafia yang dipimpin oleh Jason mendatangi kantor webtoon untuk mencari orang yang telah sembarangan menggambar dirinya ke dalam komik. Setelah mengira Jason adalah cosplayer, editor dipaksa untuk membocorkan alamat rumah Jun selaku pembuat komik itu. Jun yang menjelaskan kepada direktur NIS bahwasannya dia tidak sengaja membuat komik itu saat mabuk dan mengakui bahwa dia tidak punya niatan buruk sama sekali. Direktur tidak menerima alasannya dan tetap mengira Jun adalah pengkhianat. Jun mendapat telepon dari istrinya yang ternyata telah ditangkap oleh Jason. Jason mengancam dan meminta Jun untuk membawa Do-gyo ke hadapannya. Motifnya yaitu balas dendam, karena Do-gyo telah menangkap dan membunuh adiknya di masa lalu. Tidak ada cara lain, Jun dengan terpaksa mengikuti kemauannya itu. Jun berhasil melumpuhkan Do-gyo dan menyantranya saat dia lengah. Setelah mengunci direktur dalam ruangan, Jun bertarung dengan para penjaga lainnya, lalu membawa Do-gyo untuk menukarkannya dengan sang istri yang telah ditahan oleh Jason. Sementara di kantor, direktur yang telah membebaskan diri memerintahkan pasukannya untuk menangkap Jun. Menyadari dia adalah seorang legenda yang tidak terkalahkan, direktur memberi izin untuk membunuhnya jika diperlukan. Dengan memantau CCTV di jalan, keberadaan Jun berhasil terdeteksi dan para agen mulai mengejarnya. Sementara itu, Jun kembali menghubungi Jason dan berkata bahwa dia sudah membawa Do-gyo. Mengetahui Jun sedang diikuti NIS, Jason memintanya untuk mengatasi masalah itu terlebih dahulu. Saat memasuki terowongan, Jun berhenti untuk bertarung dengan agen yang mengejarnya. Setelah melumpuhkan mereka semua, dia melanjutkan kembali perjalanannya. Terlihat seorang pria misterius yang diutus oleh Jason membunuh para agen yang sudah dikalahkan oleh Jun tadi. Direktur yang mengetahui hal itu menyangka itu adalah perbuatan Jun.
Sementara itu, Jun menjelaskan semuanya kepada Do-gyo bahwa dia akan menyerahkan kepada seorang yang menaruh dendam kepadanya. Saat itu, Jun tidak tahu bahwa orang tersebut adalah Jason. Namun ketika editornya menelepon dan menceritakan semuanya, Jun akhirnya menyadari bahwa Jason dunia nyata yang menyebabkan semua permasalahan ini. Di saat yang sama, direktur mulai menyadari keberadaan Jason dan menyimpulkan bahwa Jun bersekongkol dengannya. Tidak kehabisan akal, direktur memerintahkan pasukannya untuk menculik putri Jun agar dia mau menyerahkan diri. Jun dibuat bingung oleh keputusan itu, namun akhirnya dia memilih untuk menyelamatkan putrinya terlebih dahulu dan meminta Jason untuk memberikan waktu kepadanya. Mina yang mengira telah ditinggalkan Jun marah dan merasa kecewa kepadanya. Setelah melepaskan diri dari ikatan, Mina yang terkunci di sebuah ruangan tidak bisa berbuat apa-apa selain mabuk di ruangan tersebut. Sementara itu, direktur membawa putri Jun ke sebuah rumah kecil yang ada di sana. Merasa iba dan akhirnya dia memutuskan untuk mempertemukan Kayong dengan ayahnya secara diam-diam. Ternyata itu adalah jebakan, karena Chul bermaksud untuk menangkap Jun seorang diri. Ketika Jun menyerah, kesalahpahaman itu diluruskan, dan akhirnya Chul tahu alasan kenapa Jun menculik Do-gyo. Do-gyo sendiri mulai sadar bahwa kejadian itu adalah bagian dari permasalahannya juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama guna mengalahkan Jason dan menyelamatkan Mina. Mereka berempat singgah ke sebuah tempat di mana Jun pernah tinggal di tempat itu. Kini digunakan oleh Chul untuk menyimpan senjata dan perlengkapan sebagai agen rahasia. Saat mereka pergi, terdengar suara sirine dari kejauhan, petanda bahwa direktur sedang mengejar mereka. Chul menawarkan diri untuk mengelabui mereka, namun sebelum itu dia harus dibuat babak belur supaya penyamaran terlihat lebih nyata. Di perjalanan, Jun terpaksa membawa Kayong ke medan pertempuran agar dia tidak diculik lagi. Tidak lama dari itu, mereka tersadar tas senjata yang mereka siapkan tertinggal bersama Chul yang sudah ditangkap oleh direktur. Dia tidak bisa berbohong lagi dan akhirnya dia menjelaskan semuanya. Namun direktur yang keras kepala mengira bahwa senjata itu disiapkan untuk memulai perperangan dengan mereka. Sementara itu, Jun terpaksa menemui Jason di markasnya tanpa perlengkapan sedikit pun. Namun dia meminta Kayong untuk bersembunyi di dalam mobil, lalu merekam semua kejadian di sana dan melaporkannya kepada Chul. Direktur yang mengetahui hal itu memerintahkan pasukannya untuk melacak lokasi pertemuan tersebut. Ketika Jason muncul, dia langsung mengutarakan maksud dan tujuannya yang ingin balas dendam kepada Do-gyo yang telah membunuh adiknya dengan kejam. Do-gyo membela diri dan berkata, Simon pantas mendapatkannya karena dia telah membunuh banyak orang dalam tragedi pengeboman. Tentu saja mafia seperti biasa tidak mau menerima alasan apapun. Ketika Jun meminta istrinya dikembalikan, anak buah Jason membawanya dalam keadaan mabuk. Saat Jun dipukuli, Mina tiba-tiba marah dan menghajar mereka semua yang ada di sana. Aksinya itu mengejutkan semua orang termasuk Jun, yang tidak menyangka bahwa istrinya bisa melakukan hal itu. Itu semua hanyalah bayangan Mina karena dia berada di bawah pengaruh alkohol. Sebelum Jun dan istrinya dibebaskan, Jason meminta Jun untuk menghukum Do-gyo sebagaimana dia melakukan terhadap Simon. Dengan terpaksa, Jun melakukannya karena dia tidak mau istrinya menjadi korban. Setelah Do-gyo disentrum, Jason merasa itu kurang brutal dan dia menyiapkan flamethrower untuk membakarnya. Tidak lama dari itu, pasukan NIS datang dan terjadilah baku tembak. Ketika pasukan Jason dilumpuhkan, direktur memerintahkan pasukannya untuk menangkap Jun. Berkali-kali Jun berusaha meyakinkan direktur, namun dia tetap keras kepala bahkan ketika Do-gyo membela Jun. Dia tetap tidak mau terima. Tidak sampai di situ, direktur memerintahkan penembak jitunya untuk mengeksekusi Jun. Ketika peluru ditembakkan, Chul mengorbankan diri untuk melindunginya. Mengejutkannya, penembak jitu NIS berhasil dikalahkan oleh anak buah Jason, yang kemudian mulai menembak anggota NIS dari kejauhan. Tidak lama dari itu, Jason mengambil pistol dan menembak Jun berkali-kali. Keadaan berbalik di mana anggota NIS kini hanya bisa diam, tidak berkutik. Chul yang selamat dari tragedi penembakan menyalahkan direktur karena dia sangat keras kepala. Begitu juga dengan Do-gyo yang merasa kecewa kepadanya. Jun yang masih hidup bangkit. Dia menembak tangki bensin dan membuat kekacauan. Agen NIS lainnya memanfaatkan momen itu untuk menyerang balik. Jun membawa istri dan anaknya ke tempat yang lebih aman. Kemudian dia menyerahkan rompi anti pelurunya dan meminta maaf karena telah menyembunyikan masa lalunya. Begitu juga dengan Mina. Dia meminta maaf karena selalu mengomel dan meneriakinya.
Setelah itu, John memerintahkan mereka untuk berlindung, sementara dia akan mengatasi masalah ini. Setelah mengalahkan beberapa musuh, John menghampiri Jason dan berduel satu sama lain. Dengan ketangguhan dan ilmu bela dirinya, berhasil mengalahkan Jason, dan misi terakhir dia 15 tahun lalu sudah selesai. Endingnya ketika John menolak kembali ke NES dan memutuskan untuk melanjutkan karirnya sebagai kreator komik online.